Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Bapak Muhammad Ferdiansyah MPD Cons. Perkenalkan, saya Dea Ayu Lestari dengan NIM A1E1230117. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Perspektif Siswa dengan Tingkat Ketidakhadiran Tinggi Terhadap Sekolah serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena ketidakhadiran siswa yang masih menjadi suatu permasalahan dalam dunia pendidikan. Ketidakhadiran siswa ini tidak hanya berdampak pada aspek akademik, namun juga berkaitan dengan perkembangan sosialnya dan juga emosional siswa. Selain itu, perilaku ketidakhadiran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana siswa ini memandang sekolah berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memahami perspektif siswa terhadap sekolah serta mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya tingkat kehadiran siswa dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana perspektif siswa terhadap sekolah dengan ketidakhadiran tinggi, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi siswa tersebut sehingga jarang hadir di sekolah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perspektif siswa terhadap sekolah pada kasus ketidakhadiran tinggi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kehadiran siswa. Penelitian ini menggunakan 3 landasan teori utama. Yang pertama, teori perspektif siswa, yaitu bagaimana siswa memaknai pengalaman dan lingkungan sekolah berdasarkan dari pengalaman subjektif yang mereka alami. Kedua, teori motivasi belajar. Motivasi belajar ini merupakan dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Rendahnya motivasi siswa ini dapat menyebabkan siswa kurang tertarik untuk hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, teori perkembangan remaja, di mana masa remaja ini merupakan fase pencarian identitas diri sehingga siswa cenderung mengalami dinamika emosional dan sosial yang sangat mempengaruhi perilakunya, termasuk dari perilaku ketidakhadiran tersebut. Penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh F.D. Burki dan rekan-rekan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari F.D. Burki adalah terletak pada topik yang sama, yaitu membahas perilaku ketidakhadiran siswa di sekolah dan juga faktor internal yang mempengaruhinya. Perbedaannya penelitian F.D. Burki ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada hubungan kontrol emosi, kontrol diri, dan juga perilaku membolos. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada perspektif dan juga pengalaman siswa secara lebih mendalam. Yang kedua, penelitian oleh Muniarti dan rekan-rekan. Persamaan penelitian saya dan penelitian Muniarti ini adalah terletak pada kesamaan topik dan juga dampaknya terhadap proses pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Muniarti ini lebih menekankan pada dampak dan juga menekankan pada dampak ketidakhadiran terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini lebih menekankan pada faktor penyebab dan juga serta perspektif dari siswa terhadap sekolah dalam konteks ketidakhadiran tinggi. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dilakukan oleh Andini dan rekan-rekan. Persamaannya membahas pada fenomena ketidakhadiran siswa dalam konteks pendidikan. Perbedaannya, Andini dan rekan-rekan berfokus pada hubungan ketidakhadiran dengan hasil belajar secara kuantitatif, sedangkan yang saya lakukan adalah berfokus pada pengalaman subjektif
siswa serta faktor yang melatar belakangi ketidakhadiran dengan pendekatan kualitatif. Yang terakhir yaitu penelitian dari Idaryati dan rekan-rekan. Persamaan penelitian saya dengan penelitian Idaryati adalah terletak pada faktor penggunaan pendekatan kualitatif serta fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran siswa. Perbedaannya, penelitian Idaryati dan kawan-kawan ini berfokus pada ketidakhadiran dalam konteks layanan kesehatan di sekolah, sedangkan penelitian saya ini secara khusus mengkaji ketidakhadiran siswa dalam konteks pendidikan dan juga menekankan pada perspektif siswa terhadap sekolah. Lokasi dan subjek penelitian saya dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena siswa dengan tingkat kehadiran yang rendah sesuai dengan fokus penelitian. Subjek penelitian terdiri dari siswa dengan tingkat kehadiran rendah sebagai subjek utama. Selain itu, terdapat pendukung informan seperti guru BK dan juga wali kelas untuk memperkuat data penelitian. Kemudian metodologi penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami pengalaman dari siswa secara mendalam. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Reduksi data ini merupakan proses memilih, memfokuskan, dan juga menyederhanakan data yang didapat dari lapangan. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data yang sesuai dengan fokus penelitian akan dipertahankan. Kemudian penyajian data. Data yang telah direduksi ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta makna dari data yang diperoleh. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah dianalisis akan dilakukan interpretasi terhadap data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Kemudian melakukan verifikasi agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fenomena yang ditemukan, ketidakhadiran siswa di sekolah ini tidak bisa hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran disiplin semata, namun juga tetap berkaitan dengan berbagai faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi kehidupan siswa. Rendahnya motivasi belajar, perspektif negatif sekolah, kondisi psikologis, serta lingkungan dari pergaulan siswa tersebut sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kehadiran siswa di sekolah. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif siswa terhadap sekolah sehingga hasil penelitian nantinya dapat menjadi dasar dari pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang lebih tetap sasaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.